Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fatima, SPD dari SD Negeri Menteng Atas 11, CGP Angkatan 10 DKI Jakarta dalam koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Sebelumnya perkenalkan kembali fasilitator saya Bapak Suratna, pengajar praktik Bapak Dede Kurniawan, dan saya sendiri Fatimah. Daftar isi pada koneksi antar materi ini adalah: yang pertama, tujuan pembelajaran khusus; kedua, peran guru dalam menciptakan budaya positif; ketiga, disiplin positif; keempat, motivasi perilaku manusia; kelima, posisi kontrol restitusi; keenam, keyakinan sekolah atau kelas; ketujuh, segitiga restitusi; kedelapan, keterkaitan modul 1.1 dengan 1.4; kesembilan, keterkaitan modul 1.2 dengan 1.4; kesepuluh, keterkaitan modul 1.3 dengan 1.4; dan ke-11, refleksi pemahaman. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada koneksi antar materi ini adalah CGP memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. CGP dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Peran guru atau saya dalam menciptakan budaya positif. Saya turut berperan serta dalam menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah dengan mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman, membuat pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, menjalin hubungan dan komunikasi, serta kolaborasi yang baik dengan semua warga sekolah, dan juga menerapkan segitiga restitusi pada penyelesaian masalah peserta didik. Disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan pengajaran yang berfokus pada membangun hubungan positif dengan peserta didik, menetapkan batasan yang jelas, dan mengajarkan keterampilan hidup yang penting. Prinsip-prinsip utamanya meliputi rasa hormat, ketegasan, dan dukungan. Konsep berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Diane Gossen menyatakan terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu: 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman; kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain; dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Berikutnya adalah hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Pada hukuman, ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, dan peserta didik yang terkena hukuman disebut sebagai korban. Penerapan hukuman akan memberikan dampak negatif bagi peserta didik, seperti marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Pada proses ini, biasanya guru akan menyakiti peserta didik dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Sedangkan penghargaan adalah ganjaran yang diberikan untuk memotivasi seseorang agar memiliki kinerja yang tinggi. Menurut Alfie Kohn, dalam Punish by Rewards tahun 1993, wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Penghargaan dapat efektif untuk jangka pendek, tetapi tidak efektif untuk jangka panjang. Penghargaan sama nilainya dengan menghukum seseorang. Selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Indikatornya adalah menggunakan aturan sebagai sistem atau alat untuk menekan, cenderung menggunakan ancaman dan nada bicara yang tinggi. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Indikatornya adalah cenderung menggunakan suara yang lembut dan memelas dengan bahasa tubuh yang merapat pada peserta didik dan lesu. Sedangkan yang ketiga adalah teman. Seorang guru yang bersifat sebagai teman tidak akan menyakiti peserta didik, tetapi tetap mengontrol. Dampak negatifnya,
Murid akan merasa kecewa ketika tidak bisa dibantu. Yang keempat adalah pemantau, berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Kemudian pemantau memisahkan hubungan pribadi dengan posisi. Dan yang kelima adalah manajer. Seorang manajer akan berbuat sesuatu bersama dengan peserta didik dengan mempersilahkan mereka mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Berikutnya, keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Guru hanya sebagai fasilitator dalam hal ini. Keyakinan kelas yang dibuat hendaknya benar-benar bersumber dari kebutuhan siswa dalam membentuk budaya positif, menggali segala hal potensi positif untuk dijadikan landasan keyakinan kelas dan benar-benar dengan sadar diyakini bersama. Kalimat yang digunakan juga berupa kalimat universal dan positif yang bisa mudah diingat oleh para siswa. Kemudian segitiga restitusi. Menurut Gosen 2004, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi menerapkan 3 proses. Yang pertama, menstabilkan identitas, bertujuan untuk mencari tahu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat kesalahan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, yaitu membantu anak untuk fokus pada perbaikan di masa depan. Sekarang kita beralih ke keterkaitan modul 1.4 dengan modul 1.1. Kaitan antara modul 1.4 budaya positif dengan modul 1.1 sangat erat karena menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru harus bisa berperan saat di belakang untuk memberikan dorongan pada peserta didik agar mereka menjadi aktif, kreatif. Ketika di tengah, guru haruslah menjadi pembimbing dan fasilitator serta kolaborator. Dan ketika di depan, hendaknya seorang guru dapat memberikan teladan atau contoh yang baik untuk peserta didiknya. Budaya positif dan peran guru di semua posisinya tentunya bertujuan yang sama, yaitu mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Keterkaitan modul 1.4 dengan modul 1.2. Pada modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, kita diingatkan bahwa sebagai guru yang hendak mewujudkan peserta didik dengan kualitas terbaik, baik dari karakter maupun akademik, seharusnya kita memiliki 5 nilai, yaitu berpihak pada peserta didik, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain nilai-nilai tersebut, seorang guru penggerak juga diharapkan memiliki 5 peran, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan peserta didik, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach atau mentor bagi guru lain, dan terakhir menjadi penggerak komunitas praktisi. Kelima nilai dan peran guru penggerak itu tentunya sangat penting dalam mewujudkan budaya positif di kelas atau sekolah. Sedangkan keterkaitan modul 1.4 dengan modul 1.3 adalah tujuan pendidikan dapat dirumuskan ke dalam visi sesuai dengan materi di modul 1.3. Visi adalah gambaran di masa depan seorang guru terhadap peserta didiknya. Visi dirumuskan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang optimis dan menyemangati. Nilai dan peran guru penggerak adalah salah satu alat untuk mencapai visi tersebut. Ketika visi sudah dirumuskan, berarti seorang guru sudah mengetahui peserta didik yang seperti apa yang akan diwujudkannya kelak. Tentu harus ada perubahan-perubahan yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Perubahan-perubahan tersebut dapat direncanakan dan disusun dengan menggunakan paradigma sekaligus manajemen perubahan inquiry apresiatif atau IA dengan menggunakan tahapan atap dan bagja. Dan budaya positif adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan visi sekolah. Kita memasuki tahapan berikutnya, yaitu refleksi. Refleksi 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini
yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Jawabannya adalah, di awal sudah saya paparkan tentang pemahaman terkait disiplin positif, teori kontrol, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sedangkan kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu yang pertama untuk bertahan hidup, kedua mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, ketiga mendapatkan kesenangan, keempat mendapatkan pengakuan atau kekuatan, dan kelima mendapatkan kebebasan. Dan yang paling menarik untuk saya, dan hal tersebut ada di luar dugaan adalah, ternyata posisi hukuman dan penghargaan hampir sama. Hukuman memberikan dampak negatif pada peserta didik, yaitu rasa marah, hilang rasa percaya diri, dan malu. Sedangkan pemberian penghargaan juga memiliki dampak negatif pada jangka panjangnya, yaitu akan membuat peserta didik cenderung melakukan sesuatu karena mengharapkan penghargaan dan menghilang atau memudarlah motivasi intrinsik dari dirinya. Jadi, ketika penghargaan tidak lagi ada, maka motivasi peserta didik untuk melakukan yang terbaik juga akan hilang. Refleksi 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah setelah mempelajari modul ini adalah bahwa dengan menerapkan segitiga restitusi ataupun cara yang lebih humanis sangat diperlukan dalam suatu pemecahan masalah yang melibatkan peserta didik. Refleksi 3, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda. Pengalaman ketika menghadapi peserta didik yang mempunyai latar belakang keluarga yang tidak harmonis sehingga mengakibatkan penurunan pada motivasi belajar si peserta didik. Dalam hal ini, saya mencoba memenuhi kebutuhan dasar si peserta didik yang menurut saya kurang, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Refleksi 4. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah saat mengetahui latar belakang perubahan motivasi belajar siswa tersebut, saya sangat terenyuh dan sedih karena anak yang usianya sangat membutuhkan kasih sayang itu tidak mendapatkan haknya sepenuhnya. Setelah saya mencoba memberikan atau memenuhi kebutuhannya dengan lebih memperhatikan peserta didik tersebut, ada rasa bahagia dan puas dari diri saya sendiri ketika melihat anak tersebut bisa bangkit lagi dan mencoba untuk meningkatkan lagi motivasi belajarnya. Refleksi 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah karena saya tidak langsung menjudge atau memberikan suatu kesimpulan atas penurunan motivasi belajar peserta didik tersebut, tetapi saya mencoba untuk mencari atau menggali terlebih dahulu mengenai apa yang melatar belakangi terjadinya permasalahan tersebut. Tetapi yang perlu diperbaiki adalah mungkin di cara menemukan solusi yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik tersebut. Di sini, saya cenderung menjadi teman untuknya, sehingga ketika saya tidak dapat memenuhi harapannya, maka si peserta didik akan kecewa dan kembali lagi kepada permasalahannya. Refleksi 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Dulu saya lebih sering menjadi teman untuk peserta didik saya, dan saat itu perasaan saya cukup puas ada di posisi tersebut. Dan sekarang, setelah mempelajari modul ini, posisi yang akan saya pakai adalah manajer. Perbedaannya akan terlihat di hasil perubahan saat solusi dari suatu masalah dapat ditemukan. Ketika menjadi teman, peserta didik akan lebih menggantungkan atau mengharapkan
Saya yang mencari solusi dari permasalahannya mereka. Tetapi ketika menjadi manajer, maka peserta didiklah yang akan mencari solusi terbaik untuk permasalahannya tersebut. Tentu dengan dukungan dari saya sebagai manajer atau gurunya. Refleksi 7. Setelah mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Secara tidak sadar, saya sudah menjalankan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan peserta didik. Tahapan yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi kesalahan. Saya selalu menekankan kepada mereka bahwa manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian, memberitahu mereka bahwa mereka pasti bisa melakukan hal yang lebih baik daripada melakukan kesalahan tersebut. Dan refleksi 8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal-hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah adalah yang pertama, bagaimana kita sebagai guru harus memberikan teladan kepada peserta didik sehingga budaya positif itu bisa terwujud. Dan yang kedua, kolaborasi antara guru dengan murid, guru dengan guru, guru dengan orang tua tentunya sangat berperan penting dalam mewujudkan budaya positif ini. Demikian koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif ini. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Salam dan bahagia. Demikian koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif ini. Hargai potensi, tingkatkan prestasi.